Hari ini saya buat slide presentasi, jadi lebih enak nanti kalian memahaminya. Nah, ini slide-nya UJT, UJF, dan koefisien regresi. Kemarin kita udah bahas tentang UJT. Ada yang mau ditanyakan tentang UJT, teman-teman? Udah paham semua UJT ya? Udah paham. Oke. Hari ini berarti kita lanjut kepada UJF ya. Kita lanjut kepada UJF. Nah, ini saya sedikit kasih pengantar ya terkait dengan UJT. Jadi teman-teman bisa baca di slide yang saya tampilkan. Di sini UJT dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial, ya secara parsial itu secara masing-masing. Ya. Antara variabel bebas dan variabel terikat. Kedua, pengujian hipotesis dengan menggunakan UJT dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis yang datanya berbentuk interval. Ya, jadi data kita itu interval atau rasio yang menggunakan skala Likert. Kemudian UJT yang dikenal antara lain UJT untuk satu sampel dengan UJT 2 sampel. Nah, di sini kita yang pengujian dua arah. Nah, kita nggak ada melakukan pengujian satu arah karena itu penelitian yang jarang dilakukan oleh para peneliti. Suara saya jelas ya? Nah, ini kemudian ini UJT, kemudian ini cara penyelesaiannya nih yang kita kerjakan semalam. Ini hasilnya ya. Di contoh slide ini dia nilai T-nya itu adalah 5,154 untuk X1, sementara untuk X2 3,458. Nah, analisisnya dengan membandingkan UJT tabel dengan T hitung ya. Kalau T hitung pada contoh ini kan tadi 5,154 T hitungnya, ya kan? Kemudian kita cek T tabelnya berapa. Kalau T tabelnya ternyata lebih besar dari T hitung yang 5,154 ini, maka X1 itu tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya atau Y. Tapi kalau nanti nilai T hitungnya lebih kecil, lebih besar dari T tabel, maka berarti ada pengaruh antara X1 dan variabel terikatnya. Gitu ya. Nah, UJT kalian sudah paham, kemudian kita lanjut ke UJF. Nah, UJF ini. Kalau tadi UJT dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel Y, maka UJF ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh secara gabungan. Ya, jadi ada berapapun nanti variabel bebasnya, dia digabungkan jadi satu yang dikatakan dengan variabel X, kemudian dilihat pengaruhnya terhadap variabel Y atau terikat. Bedanya kalau UJT masing-masing, tapi kalau UJF secara gabungan. Nah, sama halnya dengan langkah-langkah UJT. Jadi teman-teman sebenarnya waktu hari Senin yang lalu kita melakukan analisis dengan UJT, ya, itu outputnya sama dengan UJF. Hanya saja bedanya yang ini. Kemarin teman-teman waktu melakukan UJT, perhatikanlah outputnya yang judul tabelnya itu ANOVA. Boleh dicek ada nggak yang judul tabelnya ANOVA? Ada? Ada. Nah, gimana yang lain? Ada, Pak. Ada, oke. Di situ nilai nilai F hitung berada pada kolom F. Nah, di sini kan ada beberapa kolom tuh, ya kan? Ada kolom model, ada kolom sum of squares, ada kolom DF, ada kolom mean square,
dan ada kolom F, ya kan? Nah, F inilah yang dikatakan dengan F hitung. Ya, ini dikatakan dengan F hitung. Bandingkan dengan F tabel. Nah, ini analisisnya pada slide berikutnya dengan membandingkan hasil uji F tabel. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Ketentuannya gimana Pak Fahmi? Ketentuannya jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka menolak hipotesis 0. Artinya apa Pak Fahmi? Kalau nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, artinya H0 diterima. Ya. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada pengaruh. Ingat ya, kalian boleh catat. Kalau F hitungnya nanti lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Kebalikannya, kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh. Saya ulangi, jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Namun, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh. Yang mana Pak Fahmi tabelnya? Saya udah share ke kalian bukan? Tabel F. Nah, boleh dibuka tabel F-nya teman-teman. Woi, Kejo, kemana aja lu? Sorry, biasa sibuk. Sibuk menurunkan hujan. BNP siapa itu?
Kami datang, enggak, dia meninggal, Kalimantan, belum meninggal, kami datang mau nangis, tapi nggak tahu cerita, pokoknya kami kok persoalannya dia kepada juga udah pensiun, tapi dia apa udah lama mungkin di Indonesia sama, ya, kami buat paspor dia, ya, kami jadi ah, ya, ya, banyak itu keluarga dari Kaino, suami, rupanya kan katanya saya harus pulang. Kalau ada waktu jalan kursi katanya di taksir anak saya bilang ini mah ada perempuan ini pakai saya tapi nggak satu rumah ya istrinya itu saudara saya tempat sudah tahu oh iya pak ya ada ceritanya ini jadi sisa mau tak ada itu ceritanya jadi berkait ya Allah dari nolong aku kan dia rasa apa ada anaknya di belakang itu Kalimantan jadi dia menerapkan sama orang kepala sana jadi dia mencari kepala nggak jadi kerja sempat ya ada meja Jakarta di orang itu tidak migrasi orang itu beda nanti bedanya nggak ada meja nggak ada meja orang baiknya banyak